Pansus Rancangan Peraturan Daerah Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menggelar rapat perdana dengan dinas terkait di ruang Komisi D DPRD Surabaya. Pansus Raperda RPPLH Surabaya menunjukkan komitmennya untuk membahas secara mendalam Raperda ini dengan melibatkan para pakar dan aktivis lingkungan. Mereka ingin memastikan bahwa Raperda ini benar-benar efektif dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup di Surabaya. Dalam momen rapat perdana ini, pihak Pemkot Surabaya dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup bermaksud menyerahkan dokumen Raperda RPPLH untuk diusulkan pembuatan Raperda sebagai payung hukum pelaksanaannya. Merespon hal ini, Imam Syafi'i selaku Ketua Pansus Raperda RPPLH mengatakan bahwa pihaknya masih ingin mendalami lebih jauh soal isinya. Tak ingin hanya ada pembahasan yang kesannya hanya formalitas. Pemkot Surabaya telah membuat dokumen RPPLH untuk 30 tahun, yakni tahun 2024 sampai 2054. Mulai soal RTH, lingkungan hidup di air dan darat, dan telah dikomunikasikan dengan pihak kementerian. Diketahui bahwa pihak pemerintahan pusat telah membuat Undang-Undang Nomor 32 tentang lingkungan hidup yang kemudian mengamanatkan agar provinsi dan kabupaten kota itu membuat RPPLH yang masanya untuk 30 tahun ke depan, yakni tahun 2024 sampai 2054. Payung hukum. Kami ingin justru mau membahas dokumen RPPLH itu, karena ternyata kami tidak dilibatkan. Mestinya seperti RPJM itu kan Dewan kan dilibatkan bahas itu. Jangan sudah membahas dokumen RPPLH sendiri, kami hanya cuma disuruh membuat perda tentang bagaimana ini bisa diterapkan. Ini menurut saya kok kurang pas. Karena itu kami akan serius nanti akan membahas dokumen itu, dokumen RPPLH itu. Mungkin minggu depan kami akan hadirkan pakar lingkungan, terus kemudian praktisi lingkungan termasuk NGO, LSM yang selama ini sangat vokal terhadap kerusakan lingkungan hidup di Surabaya, biar ada balance gitu kan. Karena kalau yang bahasanya pemerintah kota Surabaya tentu hasilnya tidak akan belum bisa mewakili dari kepentingan seluruh masyarakat. Menurut politisi Partai Nasdem ini, usulan dari Pemkot hanya akan membahas soal sistematika dan siapa yang mengawasi, sehingga masih menyisakan pertanyaan soal peran serta masyarakat seperti apa. Oleh karenanya, Imam menegaskan bahwa untuk pertemuan berikutnya akan menghadirkan para pakar lingkungan, juga para praktisi lingkungan termasuk para aktivis yang selama ini vokal menyuarakan soal kerusakan lingkungan di Surabaya. Dari Surabaya, Eko Widodo, AREK TV melaporkan.